أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tidak ada kata yang pantas Al-Faqih bisa ucapkan di kesempatan ini hanya rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah berikan kesempatan untuk kita bisa bertemu kembali di jalan Allah, bisa bertemu kembali di majlis yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, bisa bertemu kembali di rumah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan untuk kita kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Lalu salawat serta salam kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya dan keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di awal pertemuan ini Al-Faqir ingin ingatkan diri dan para hadirin untuk kita perbaiki niat kita di jalan talabul ilm, perbaiki niat kita ketika kita menghadiri majlis ilmu. Kita ingat keutamaan majlis-majlis ini agar kita lebih semangat untuk memahami ilmu, bisa semangat untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang yang di belakang kita, keluarga kita. Lalu yang kedua, para hadirin, Al-Faqir ingatkan diri dan kita perlu bersiap-siap dengan sungguh-sungguh untuk kedatangan Ramadan. Dengan kita harus berniat dan niat yang jujur untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala sebelum bulan Ramadan masuk, agar kita lebih semangat dalam beribadah. Orang yang kembali kepada Allah, orang yang perhatikan untuk membersihkan hatinya, membersihkan dirinya sebelum Ramadan masuk, itulah orang yang benar-benar mengetahui keutamaan Ramadan. Ingin Ramadan itu masuk, sudah siap untuk beribadah, sudah siap untuk berjuang di jalan ibadah, entah dengan membaca Al-Quran, entah dengan sedekah, entah dengan menghadiri salat jamaah lebih utama. Hanya sekarang orang yang tidak bersiap-siap dari sekarang tidak akan lebih semangat nanti ketika Ramadan masuk. Oleh karena itu, para hadirin, salah satu hal penting para ulama salaf yang mengajarkan kepada kita bahwa mereka tidak meninggalkan doa untuk Allah sampaikan mereka pada Ramadan. Orang yang doa sebelum Ramadan masuk, meminta kepada Allah untuk agar Allah sampaikan ia ke Ramadan,
itu orang yang benar-benar mengetahui Ramadan itu apa sih. Orang itu yang berusaha sebelum Ramadan masuk memperbanyak amal saleh. Itu hasil doa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana kita semua tahu bahwa sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, ma raaitu an-nabi alaihi salatu wassalam yukthiru shaum fi syahr seperti Sya'ban. An-nabi alaihi salatu wassalam berbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan di riwayat al-Imam al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam puasa Sya'ban penuh. Hal itu tidak terjadi di bulan-bulan haram, akan tetapi di bulan Sya'ban. Agar apa? Agar mempersiapkan diri pada Ramadan. Semoga Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, sampaikan kita pada Ramadan, dan beri pertolongan untuk kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah beri yang terbaik untuk kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjut di materi kita As-Sirah An-Nabawiyah. Di pertemuan yang kemarin kita bahas poin-poin dakwah Nabi alaihi salatu wassalam pada Quraisy, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam fokus pada dakwah tauhid. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan hari akhir atau iman dengan hari akhir. Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan tazkiyatun nufus atau membersihkan diri dari macam-macam keburukan jahiliyah, macam-macam dari macam-macam akhlak jahiliyah yang buruk. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabat untuk bertawakul kepada Allah Jalla wa Ala dengan sesungguhnya. Lalu yang terakhir Nabi alaihi salatu wassalam fokus untuk mereka beriman kepada kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita akan masuk di perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam dakwah. Tahap-tahap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam ketika Allah Jalla wa Ala turunkan surat Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir, perintah, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, bangunlah, sampaikan risalah ini kepada kaummu. Nabi alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah ini dengan beberapa tahap. Kalau kita lihat Al-Imam atau Al-Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri atau Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah di Ar-Rahiq Al-Makhtum, beliau membagikan tahap-tahap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu tahap dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah. Lalu yang kedua, tahap Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah di Al-Madinah. Di malam ini insyaallah taala kita akan fokus di Makkah. Bagaimana dakwah Nabi alaihi salatu wassalam pada kaumnya, kabilahnya, keluarganya, para musyrikin di Makkah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah terbagi dengan 3 tahapan. Tahap pertama yaitu tahap dakwah yang bersembunyi, yaitu
sekitar 3 tahunan. Tahap kedua yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebarkan dakwah atau mengiklankan dakwah dengan secara terang-terangan pada al-musyrikin, dan itu terjadi sekitar 10 tahun. Tahap ketiga yaitu cara dakwah Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah 13 tahun. Terus kalau kita dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah akan jadi berapa tahun? Kalau 13 itu dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah 10 tahun. Berarti jumlah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam atau jumlah tahunan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam 23. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah dari Makkah ke Madinah sepanjang 10 tahun. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sedikit bahas tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah. Yang pertama, 3 tahun pertama yaitu dakwah dengan bersembunyi. Kenapa sampai Nabi alaihi salatu wassalam milih masa ini sepanjang 3 tahun untuk dakwah bersembunyi? Teman-teman para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ternyata ada hikmah kenapa Nabi alaihi salatu wassalam milih cara atau memulai dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada musyrikin dengan sembunyi. Yang pertama, sebab yang pertama seperti yang disampaikan oleh Safiyur Rahman Mubarakfuri rahimahullah, bahwa Makkah itu adalah pusat keagamaan Arab. Pusat keagamaan Arab secara umum. Bukan hanya Arab yang Makkah dan sekitarnya, enggak. Secara umum, Arab Syam, Arab Mesir, Arab Yaman, Arab Iraq, itu semua mereka menganggap bahwa Makkah pusat keagamaan Arab. Oleh karena itu, mereka setiap tahun haji. Di masa jahiliyah pun ada haji. Terus kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bagaimana keadaan Makkah di masa atau di waktu itu. Kata beliau rahimahullah, Makkah itu termasuk pusat keagamaan Arab, yang pertama. Yang kedua, Makkah itu pusat ekonomi Arab. Kenapa? Karena ekonomi itu paling berputar di waktu haji. Itu puncak ekonomi Arab berputar di waktu haji. Berarti semua para pedagang itu musim mereka ketika bulan haji. Berarti Makkah juga termasuk pusat ekonomi. Lalu yang ketiga, Makkah itu pusat sosial dan keqabilaan Arab. Suku-suku yang paling terkenal di golongan Arab di Makkah, Quraisy.
Kenapa? Kenapa mereka punya kedudukan sosial sebesar itu? Karena mereka yang mengatur Al-Baitul Haram. Jadi tugas ini atau tugas mereka ini, tugas Quraisy untuk mereka memuliakan tamu Al-Baitul Haram, mereka mereka punya kunci Ka'bah, itu jadikan mereka pusat sosial Arab, kabilah yang paling terhormat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam milih untuk mulai dakwah itu dengan bersembunyi. Karena ketika Nabi alaihi salatu wassalam langsung menyerang dengan terang-terangan, menyebarkan dakwah yang akan menjatuhkan pusat tersebut, pusat keagamaan, pusat sosial, itu dakwah itu akan selesai cepat. Mereka enggak akan membiarkan dakwah itu berlanjut. Oleh karena itu hikmahnya Nabi alaihi salatu wassalam milih untuk mulai dengan dakwah bersembunyi lebih dahulu. Agar apa? Agar, kata Al-Imam Ibn Taymiyah, mulai Nabi alaihi salatu wassalam dakwahnya bersembunyi itu bukan dengan rasa takut, bukan karena rasa takut, akan tetapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengerti, memahami realitas yang ada. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini keadaan Makkah, ini sebab Nabi alaihi salatu wassalam mulai dakwah dengan bersembunyi. Dakwah bersembunyi itu butuh, untuk bisa tahan, butuh beberapa poin. Salah satu poin penting, yaitu yang dinamakan oleh Safiur Rahman Mubarakfuri di kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kata beliau rahimahullah, Ar-Ra'ilul Awwal. Ada tema, kalau teman-teman mungkin ada yang pegang buku, Ar-Ra'ilul Awwal. Apa artinya Ar-Ra'ilul Awwal? Ar-Ra'ilul Awwal itu kefokusan Nabi alaihi salatu wassalam untuk memilih orang-orang yang mereka pertama masuk Islam menjadi dasar kekuatan dakwahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam milih itu mereka? Coba kita baca apa yang dibilang oleh Safiur Rahman Mubarakfuri. Kata beliau rahimahullah, Nabi alaihi salatu wassalam mulai menawarkan dakwahnya al-Islam kepada orang yang paling nembel, atau dengan bahasa lebih jelas, orang yang paling dekat pada beliau. Siapa itu? Keluarganya, Ahlu Baitihi sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, teman-teman yang paling beliau percayai. Nabi alaihi salatu wassalam mulai menawarkan dakwah al-Islam kepada mereka ini, membangunkan dasar kekuatan Islam dengan mereka ini. Taib. Kata beliau rahimahullah, da'ahum ila al-Islam wa da'a ilaihi kulla man tawassama fihi khairan.
Siapa yang Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada kebaikan di mukanya, orang yang terkenal dengan melakukan kebaikan, Nabi alaihi salatu wassalam datang ke dia dengan sembunyi menawarkan dakwah al-Islam. Baik. Kalau kita ingin melihat sifat para sahabat yang pertama masuk Islam, yang pertama as-sidqud dakhili, kejujuran dari dalam hati. Mereka punya kejujuran dari dalam. Lalu yang kedua, an-naqa'ul fitri, fitrah yang bersih. Mereka tidak suka apa yang dilakukan oleh kaum mereka sendiri. Dari mereka menyembah asnam, mereka beribadah dengan cara yang mereka tidak suka. Berarti ada fitrah yang bersih. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam begitu juga salah satu sifat para pengikuti Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama, yaitu al-makana al-ijtimaiyah al-mutanawwi'ah. Mereka punya kedudukan sosial yang berbeda-beda. Kalau kita nanti lihat kedudukan Abu Bakar, Ummuna Khadijah, lalu Uthman, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair bin Al-Awwam, ini masing-masing mereka punya kedudukan beda-beda di kalangan keluarga mereka sendiri. Lalu sifat yang keempat, dan itu yang paling penting, al-isti'dad lit-tadhiyah, siap untuk mengorbankan diri dan waktunya agar dakwah al-Islam ini bisa tahan. Coba bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam milih orang miliki sifat seperti ini. Oleh karena itu kata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah, qala inna Allah ikhtara li nabiyhi ashabahu kama ikhtarahu li nubuwwatihi. Allah Jalla wa Ala milih teman-teman Nabi alaihi salatu wassalam atau para pengikuti Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama, sebagaimana Allah Jalla wa Ala milih Nabi alaihi salatu wassalam pada risalatul Islam ini. Subhanallah. Berarti para sahabat yang pertama masuk Islam itu terpilih dari Allah Jalla wa Ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita lihat Ummuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha adalah wanita pertama yang masuk Islam. Lalu Bilal radhiyallahu anhu, budak. Lihat kedudukan yang berbeda-beda, akan tetapi mereka semua punya atau memiliki sifat siap untuk mengorbankan diri atau waktu untuk dakwah ini bisa tahan. Lalu Ali bin Abi Talib, yaitu sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, anak muda. Kita lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, seorang pedagang, seorang milik kedudukan sosial yang begitu istimewa di keluarganya, seorang yang terkenal dengan pengetahuan nasab-nasab para kabilah Arab. Kedudukan Abu Bakar itu sangat tinggi di kabilah Quraisy. Lalu begitu Uthman radhiyallahu taala anhu, terus Abdurrahman bin Auf, ini mereka berdua juga termasuk
orang yang punya kedudukan tinggi di keluarga mereka sendiri. Nah, baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam setelah Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar sendiri yang mulai berjihad, berjuang di jalan dakwah. Uthman bin Affan masuk Islam lewat Abu Bakar. Berarti amalan kebaikan Uthman radhiyallahu taala anhu itu di kebaikan Abu Bakar radhiyallahu taala. Lihat Uthman yang begitu kedermawannya, tidak ada orang yang sampai kedermawan Uthman untuk memperjuangkan dakwah Islam di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dan setelahnya, dan di masa kekhalifah atau di masa beliau radhiyallahu taala anhu ketika pemimpin. Lihat kebaikan itu semua di salah satu kebaikan Abu Bakar radhiyallahu taala. Oleh karena itu kata para ulama, dakwah itu tidak akan sempurna atau lebih menyebar dengan satu golongan atau di satu tingkatan sosial, akan tetapi dengan kesempurnaan semua tingkatan perjuangan bersama itu akan menjadi dakwah lebih menyebar, lebih sampai ke circle lebih luas. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagaimana Safiur Rahman Mubarakfuri menjelaskan sifat Abu Bakar, yang sifat tersebut menjadikan beliau bisa sukses di jalan dakwah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, salah satu sifatnya beliau kana muallafan. Apa artinya muallafan? Muallafan karena orang suka duduk sama Abu Bakar. Melihat muka Abu Bakar, lihat ketenangan, lihat kejujuran. Oleh karena itu orang lain itu suka duduk sama Abu Bakar. Ini salah satu sifat penting yang menjadikan beliau bisa menawarkan dakwah kepada orang lain. Lalu yang kedua, kedudukan sosialnya beliau radhiyallahu taala anhu, menjadi orang lain bisa terima apa yang beliau menawarkan. Lalu yang ketiga, sadiqus sirah, terkenal dengan kebaikan, hanya dengan kebaikan Abu Bakar, kedermawannya, perhatikannya, akhlaknya yang mulia. Lihat Abu Bakar dengan pemandangan itu pada orang lain, apalagi Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah, ketika kita lihat kemuliaan akhlak seorang dari sahabat, begitu kita rasa takjub. Itu belum sesuatu di hadap kemuliaan akhlaknya Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang paling mulia. Subhanallah. Lalu berarti Abu Bakar memanfaatkan kesuksesan beliau di dunia relationship, kita bisa bilang, atau hubungan sosial yang begitu luas. Beliau memanfaatkan hal itu untuk
menyebarkan dakwah Islam. Subhanallah. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bukan hanya Uthman yang masuk Islam dari jalurnya beliau radhiyallahu taala anhu. Ternyata lebih dari 5 para sahabat yang pertama masuk Islam itu mereka dari jalur Abu Bakar radhiyallahu taala. Hal itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan keyakinan bahwa ini kebenaran. Dari poin itu beliau berangkat untuk perjuangan dakwah Islam. Oleh karena itu kata Al-Imam Al-Zahabi, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ma sabaqahum bi kathrati siyamin wala salah, walakin bi syai'in waqara fi qalbihi. Abu Bakar itu tidak menjadi sahabat yang paling mulia daripada sahabat yang lain karena beliau berbanyak puasa atau berbanyak salat. Akan tetapi Abu Bakar menjadi atau memiliki kedudukan tinggi di Islam karena sesuatu yang tetap di hatinya, yaitu keyakinan dengan atau kepercayaan beliau radhiyallahu taala anhu dengan kebenaran dakwahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala, Taib, kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang beliau fokus menyampaikan kepada para sahabat yang baru masuk Islam ini. Nabi alaihi salatu wassalam, para hadirin, menyampaikan wahyi yang Masya Allah di masa itu wahyi berlangsung turun. Beberapa surat, terus ayat sering turun, dan kata Syekhuna rahimahullah, wahyi turun dengan ayat yang pendek-pendek. Kenapa sampai Allah Jalla wa'ala milih untuk turunkan wahyi di tahap itu, tapi dengan ayat yang pendek-pendek, surah yang pendek? Ternyata sebabnya untuk meneguhkan hati para sahabat. Para sahabat haus di masa itu untuk mereka belajar lebih. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam fokus untuk mengajarkan mereka tazkiyatun nafs yang meneguhkan hati mereka di jalan ini. Kesabaran, ayat yang menjelaskan tentang jannah, tentang surga, ayat yang menjelaskan tentang neraka, ayat yang meneguhkan hati mereka dengan kesempurnaan iman. Kata para ulama, di tahapan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam itu, Allah Jalla wa'ala tidak mensyariatkan ajaran-ajaran Islam yang berat seperti zakah. Tidak turun kewajiban zakah di masa itu. Terus al-qital, jihad,
Apa yang terjadi? Apa yang diturunkan oleh Allah? Hanya tauhid. Ayat semuanya bicara tentang tauhid untuk mengkuatkan iman mereka kepada apa yang mereka telah percayakan, lalu tentang akhirah, lalu tentang tazkiyah. Tazkiyah yaitu membersihkan diri, lalu kesabaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, 4 poin ini yang kita bahas di pertemuan yang kemarin. Tauhid, iman dengan hari akhir, lalu yang ketiga tazkiyatun nafs atau membersihkan diri hati kita, lalu kesabaran. 4 perkara ini, 4 karakter ini kita butuh sekali di semua proyek dakwah yang kita ingin dakwah itu berhasil. Dakwah berhasil harus dasarkan dengan hal ini dulu. Dakwah apapun, dasarkan diri dengan 4 hal ini agar dakwah ini bisa tahan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, setelah Syekh mendasarkan hal itu, bahwa Nabi SAW fokus untuk sama para sahabat di rumahnya Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam di Makkah, mengajarkan mereka apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dari ayat-ayat tersebut. Di masa itu perlu kekuatan dengan ibadah, dan ibadah yang paling dicintai oleh Nabi SAW, ibadah yang paling menjadikan seorang hamba itu dekat sama Rabbnya, ibadah yang paling mengkuatkan seorang hamba di jalan dakwah adalah as-salah. Ternyata as-salah itu sudah ada sebelum salat 5 waktu, sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Salah satu pelajaran atau salah satu ajaran yang Nabi SAW praktik dan para sahabat adalah salat. Akan tapi caranya beda. Apa caranya? Bagaimana caranya salat di masa itu? Caranya salat di masa itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya, adalah 2 rakaat sebelum matahari terbit, 2 rakaat sebelum ghurub syams, matahari terbenam. Kata Allah Jalla wa Ala dengan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tasbih itu artinya salat. Oleh karena itu Nabi SAW belajar wudu dan cara salat dari Jibril alaihissalam di masa dakwah yang bersembunyi di 3 tahun yang pertama tersebut. Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan di Sahih Imam Al-Bukhari, bahwa Jibril mengajarkan Nabi alaihissalam wudu dan mengajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam salat. Akan tetapi para sahabat, agar tidak diketahui oleh Quraisy bahwa mereka telah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dakwahnya,
Karena di antara mereka orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan, tidak ada yang bisa jaga di belakang, tidak punya keluarga yang kuat untuk jaganya. Mereka sampai melakukan salat di pegunungan. Mereka laksanakan ibadat dengan sembunyi juga. Agar apa? Agar mereka tetap lihat perjuangan mereka di masa itu. Agar mereka tetap melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meneguhkan hati mereka. Mereka laksanakan salat di dalam keadaan sembunyi. Subhanallah. Karena salat itu sebagaimana kita semua tahu para hadirin, Nabi alaihi salatu wassalam qala as-salatu wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salah. As-salat itu sesuatu atau sebuah amalan yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, paling tenang. Idza hazabahu amr laja'a ila as-salat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sulit atau ada masalah besar, agar bisa tenang, salat lebih dahulu. Nabi alaihi salatu wassalam bilang pada Bilal, arihna biha ya Bilal. Kita ingin tenang dengan salat, wahai Bilal. Karena ibadah atau salat itu menambah tazkiyah untuk diri seorang hamba, lalu didik seorang hamba untuk bisa disiplin di dalam beribadah. Jaga salat itu subhanallah amalan yang paling mengajarkan kita kedisiplinan. Lalu salat itu sebuah ikatan rauhani di antara hamba dan Rabbnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita dengan cepat kita bisa tutup majelis kita ini bahwa Quraisy, apakah mereka tahu keadaan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam atau mereka enggak tahu selama 3 tahun ini? Ternyata mereka tahu. Akan tetapi mereka tidak anggap hal itu serius. Mungkin Nabi alaihi salatu wassalam seperti ada yang namanya Qis ibn Sa'idah, salah satu orang dari Quraisy, dulu mengajarkan kebaikan. Mereka anggap itu orang agamis. Nah, mereka bilang bahwa Muhammad itu seperti orang-orang agamis yang sebelumnya, tidak akan membahaya kedudukan sosial Quraisy. Selama 3 tahun mereka membiarkan Nabi alaihi salatu wassalam sampai mereka melihat dan mereka tahu bahwa mengikutinya makin banyak, dan mengajarkan untuk mereka meninggalkan beribadah kepada asnam. Nah, ini mereka baru melihat kebahayaan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Salah satu faedah yang bisa kita ambil dari belajaran kita malam ini, bahwa dakwah yang berhasil harus kita mendasarkan dengan sebuah ikatan yang penting di pengikutinya. Jadi pengikutinya itu
entah sedikit atau banyak, kita fokus untuk mendasarkan mereka dengan ikatan yang paling kuat. Dan ikatan tersebut harus sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mendasarkan para sahabat. Tauhid, tazkiyah, kesabaran, dan selalu ingat akhirat, ingat hari balasan. Ini dakwah yang begitu akan jadi kuat. Mengikuti dakwah tersebut selalu akan berjuang untuk meneguhkan kebenaran. Lidzalik kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, man arada an yaqtadi, barang siapa yang ingin milih keteladanan, falyaqtadi bi ashabin Nabi alaihi salatu wassalam al-awail, maka ambillah keteladanan dari para sahabat yang pertama masuk Islam. Karena dengan mereka dakwah Nabi alaihi salatu wassalam di masa yang paling sulit itu tahan, jadi kuat kokoh. Nah, baik, mungkin kita bisa tutup dengan perlu kita belajar cara Nabi alaihi salatu wassalam membangunkan sebuah ikatan yang kuat di dunia sosial kita, untuk mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Sirah Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kita cara yang terbaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang terbaik untuk kita semua. Semoga kita selalu tetap menjaga sunnat Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikutinya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.